Selamat siang, perkenalkan nama saya Novik Priscila dengan NIM D1D021062 dari kelas L003, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa, Koomara, Kabupaten Takalar, yaitu dari jurnal Argotek dan ditulis oleh Sahrudin Amir Tejoneng dan Sudirman Numba. Adapun bahasan pokok dari PowerPoint ini adalah pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pada bab 1 ada pendahuluan. Pada pendahuluan yaitu perjalanan Suaka Marga Satwa Koomara selama kurang lebih 17 tahun, mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Hal ini karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk pengundulan hutan dan penggurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Kemudian pengundulan hutan juga merupakan masalah serius hutan hujan tropika di wilayah Asia Tenggara, yang penyebab utamanya adalah perambahan hutan. Ekosistem yang telah rusak sehingga tidak mampu memulihkan diri sendiri melalui proses suksesi alam, dan perlu direstorasi untuk pemulihan dan pemeliharaan proses-proses seperti hidrologi, siklus hara, dan transfer energi. Kemudian ada juga kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi, yaitu dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48/Menhub 2/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA, KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan terdegradasi, khususnya di kawasan Suaka Marga Satwa Koomara. Penelitian ini pada bab 2 terdapat metodologi, yaitu penelitian ini dilakukan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, mulai dari bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Kemudian dalam kegiatan penelitian ini menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi, serta mengambil data-data di kawasan Suaka Marga Satwa Koomara, kemudian dilakukan analisis data. Pada analisis foto udara atau citra, dilakukan secara manual atau visual dengan menggunakan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs asosiasi, dan konvergensi bukti. Pada hasil analisa foto udara atau citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi, selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi.
Dari hasil perbandingan tersebut, dilakukan analisis melalui beberapa metode untuk mengetahui tipologi kerusakan yang terjadi, sehingga akan diputuskan arah pemulihan yang sesuai pada lokasi yang terdegradasi tersebut. Kemudian ada teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data ini ada interpretasi citra penginderaan jauh yang dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, tebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Sehingga untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi, serta dari lokasi pembandingan atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. Pada pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan, kemudian koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Data koordinat poligon kemudian diunduh ke aplikasi ArcGIS. Kemudian data yang diambil pada inventarisasi ini adalah untuk mengetahui kerapatan tegakan, ketersediaan anakan per hektar, jumlah tegakan berdiameter lebih dari 20 cm, dan jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm. Selanjutnya ada teknik analisis lanjutan. Selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis vegetasi. Dalam vegetasi yang dihasilkan dari tiap petak ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks nilai penting atau INP. Kemudian hasil akhir dari penelitian ini adalah arah pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Margasatwa Keomar. Kemudian pada bab 3 ada hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini terdapat identifikasi foto udara atau citra. Pada luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Takalar, yaitu 289,84 hektar. Kemudian luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual ataupun manual dari foto udara atau citra pada tahun 2016. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digitasi on-screen. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data penginderaan jarak jauh yang mendasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan. Karakteristik objek dapat dikenali berdasarkan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs asosiasi, dan konvergensi bukti. Kemudian ada karakteristik objek pada citra yang digunakan untuk mengenali objek yang dimaksud dengan unsur interpretasi. Dari hasil identifikasi dilakukan digitasi secara on-screen sehingga diperoleh luasan poligon-poligon yang teridentifikasi sebagai lokasi yang terdegradasi. Kemudian, interpretasi yang dilakukan pada umumnya dideteksi berdasarkan warna yang tampak pada citra atau foto udara rona yang ada. Biasanya warna yang tampak seperti coklat, hitam kelabu,
dan hijau. Dari gradasi warna yang tampak pada citra, memudahkan proses klasifikasi terhadap foto udara. Kemudian hasil identifikasi melalui citra satelit kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Keomar. Kemudian ada inventarisasi tegakan menggunakan metode sistematik sampling dengan bentuk petak ukur atau plot. Pada petak 1, luas petak adalah 34,12 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot, dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Petak 1 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem kekayaan tegakan. Kemudian pada petak 2, luas petak adalah 39,46 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Dan pada petak 2 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan. Pada petak 3, luas petak 3 adalah 25,76 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot, dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Pada petak 3 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Kemudian pada petak 4, yaitu luas petakan 23,31 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot. Dengan petak ukur lingkaran seluas 0,1 hektar, petak 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Kemudian pada petak 5, kemudian pada analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa. Kemudian data ini dipergunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem nantinya. Analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Suaka Marga Satwa Keomara. Penentuan jenis pohon tegakan pada prinsipnya diharapkan sama dengan jenis pohon yang terdapat pada ekosistem hutan alam yang ada di dekat areal restorasi. Namun dalam pelaksanaan restorasi memprioritaskan jenis-jenis kunci untuk pembentukan ekosistem sarang dan pakan satwa. Jumlah jenis pohon yang ditanam disarankan paling sedikit 30% dari ekosistem hutan yang ada di dekat areal restorasi. Kemudian hasil analisis vegetasi ini menunjukkan pada tingkat anakan terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Teratasa. Kemudian tanaman yang memiliki INP tertinggi diasumsikan memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi. Jenis-jenis dengan INP yang tinggi merupakan jenis pionir dan jenis klimaks. Adapun kesimpulan dari PowerPoint ini yaitu luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual pada foto udara atau citra
tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Kemudian luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12/KSDAE set /2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem Pangkayaan Tegaan. Kemudian jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah bambu Teraterasa, Rao, Marapao, dan Kirasa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama video ini berlangsung. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.